Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sebelum mulai ke pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua, siapa yang ketua di kelas ini? Tahu Pak. Tahu Pak. Tahu, silakan Pak Tahu untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, biarlah kita beramal perjalanan ke masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir pada kelas kita hari ini, sehingga kita dapat berkumpul dan melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Gimana kabarnya anak Bapak pada hari ini? Baik. Baik Pak. Alhamdulillah. Lapar Pak. Ya maklum ya, karena kita masih puasa. Baru beberapa hari kita puasa. 2 hari ya Pak. Baru 1 hari. Ada yang 1 hari ya? Ada Pak. Ada. Baru hari ini. Iya Pak. Kalau Bapak udah dari hari Sabtu. Ya, dari hari Sabtu. Mau rajin mana Pak? Iya, daerah Bapak memang seperti itu. Baik, sebelum mulai pelajaran mungkin kita harus absen terlebih dahulu. Di sini berapa orang dalam satu kelas? 21. 15 atau 21? 3 balik Pak. 13. Isi Abib. 13 yang hadir? Yang hadir ada 8 orang. 8 berarti ada 5 orang yang tidak hadir. Oke, nanti Bapak minta tolong kepada ketua kelas untuk dicatat teman-temannya yang hadir. Oke, selanjutnya mungkin sekarang di peraturan yang di sekolah-sekolah, untuk sekolah biasanya sebelum mulai pelajaran itu kita biasanya menyanyikan lagu wajib ya. Masih ada di sini? Tidak. Oh, udah nggak ada ya? Pas di sini juga. Oh, ke hari Senin aja. Kalau Bapak biasanya dulu setiap hari menyanyikan lagu wajib, ya. Itu gunanya tentu untuk mengingat kembali lagu-lagu wajib kita dan untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada para pahlawan yang telah gugur mempertahankan negara kita. Mungkin di pelajaran Bapak mungkin kita boleh ya menyanyikan lagu wajib. Mau lagu wajib apa? Ada negeri Pak. Padamu negeri. Gimana yang lain? Kalau Pak. Ilham. 17 Agustus. Yuk kita coba nyanyikan lagu 17 Agustus. Silakan mimpin ketua. Ilham mungkin Pak. Ya. Mungkin Pak. Ya Pak. Baiklah, ketika kita mulai 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, bagus sekali. Juara 1. Oke, nanti bisa Anda semua lihat ya. Ini adalah materi kita
di pada pertemuan kali ini untuk sebenarnya materi ini berhubungan dengan materi sebelumnya. Masih ingat masih ingat materi sebelumnya? Materi sebelumnya kita membahas mengenai sistem pendinginan, mengenai komponen-komponen sistem pendinginan, cara kerjanya, ya. Oke, di sini coba Agung, apa saja komponen dari sistem pendinginan? Ada regulator, Pak. Ada kompresornya, Ada pompa, pompanya. kemudian Nah, itu aja dulu, Pak. Disambung sama yang lain, Pak. ada bisa yang lain, Ilham? Evaporator, Pak, blower. Itu AC itu. Ya pendinginan juga, Pak. Bukan, itu sistem pendinginan ruangan. Tapi kali ini kita membahas mengenai sistem pendingin engine, sistem pendingin mesin, Radiator. radiator, betul. Oke. Di sini Bapak mungkin ingin sedikit menampilkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebentar. Nah, ini betul kan kelas teknik alat berat? Iya. Nanti Bapak salah masuk ulang. Ya, untuk mata pelajaran kita adalah engine dan unit alat berat. Nah, materi pokok kita adalah turbocharger. Ya, turbocharger. Ya, Bapak yakin pasti Ananda semua sebuah komponen apa namanya? Turbocharger merupakan salah satu alasan anak-anak Bapak kenapa masuk otomotif. Oh benar? Tidak, Pak. Tidak. Tidak. Kemudian apa alasan David untuk masuk otomotif? Apa alasannya? Diajak teman kemarin, Pak. Diajak teman. Wah, bahaya itu. Ya, Bapak jujur ya. Salah satu motivasi Bapak untuk masuk jurusan otomotif dan mempelajari otomotif adalah karena tertarik mempelajari turbocharger. Ya, kita tahu pasti turbo itu kan berhubungan dengan kecepatan ya. Anak otomotif harus apa namanya? Harus cepat. Harus cinta kecepatan ya. Oke. Nah, bisa dilihat di sini ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu nah, di sini kita dapat menjelaskan cukup jelas atau tidak? Kurang, Si Pak. Sony dapat lihat? Kurang, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Nah, di sini siswa dapat menjelaskan fungsi dari turbocharger. Nah, fungsi sebenarnya apa sih fungsi dari turbocharger? Kemudian siswa dapat menjelaskan tujuan dari turbocharger. Tujuannya apa, tujuannya dipasang turbocharger dan apa keuntungan dari pemasangan turbocharger ini. Nah, materi yang ketiga yaitu menjelaskan komponen dari turbocharger. Apa saja komponen dari turbocharger dan untuk sistemnya nanti berhubungan dengan sistem pendinginan yang lain seperti materi sebelumnya. Untuk sekarang ini berarti turbocharger itu tambahan dari materi sebelumnya. Kemudian melalui video animasi siswa dapat menjelaskan cara kerja. Nah, nanti di akhir kita akan mempelajari bagaimana cara kerja dari
sistem turbocharger. Nanti kita lihat videonya. Oke. Nah, kita lihat materinya. Nah, seperti tujuan kita tadi, yaitu fungsi dari turbocharger. Yang pertama, materi kita. Yang kedua, komponen. Yang ketiga, keuntungan. Dan yang keempat, cara kerja. Oh ya, Bapak minta Ananda semua untuk memperhatikan ya, karena nanti di bagian akhir kita akan membagi kelompok, kemudian nanti Bapak berikan soal, dan kalau bisa nanti Bapak minta untuk menjawab salah satu pertanyaan, dan di akhir nanti kita akan membahas semua pertanyaan di soal tersebut. Oke, kita coba tampilkan. Sebelumnya anak-anak Bapak udah tahu ya? Udah tahu atau belum? Yang mana turbocharger? Belum tahu? Belum. Nah, ini untuk 3 pembagian materi kita di KD ini. Ini yang nomor 1 adalah KD kita yang pertama, dan pada hari ini kita akan mempelajari yang nomor 2. Coba anak-anak Bapak lihat gambar ini terlebih dahulu. Apa yang membedakan dari gambar 1, 2, dan 3? Coba. Yang membedakan antara gambar 1, 2, dan 3. Gambar ini. Iya gambarnya beda. Apa yang membedakan gitu? Yang nomor 1 tidak ada turbochargernya, Pak. Yang mana turbochargernya? Yang kayak nomor 2, Pak, ada yang di sebelah apa namanya? Dekat knalpotnya itu, Pak. Oh, dekat knalpot. Beda gambar nomor 2 dan 3. Ada peta-petanya. Ya, Pak, ada peta-peta di atasnya, Pak. Mungkin Ada peta-peta setelah knalpot ya. ya, Pak. Nah, itu merupakan materi kita yang minggu depan. Untuk sekarang kita akan mempelajari ini yang nomor 2. Yaitu bisa kita lihat perbedaannya terdapat di turbocharger. Oke, kita next. Betul sekali yang dikatakan anak-anak Bapak sekalian. Nah, ini adalah komponen dari turbocharger. Tuh, yang seperti keong. Udah pernah lihat? Belum. Baru kini, Pak. Baru sekarang. Oke, jadi sebelumnya Bapak jelaskan dulu ya. Mungkin tadi Bapak sedikit lupa ya menjelaskan kenapa sih kita perlu mempelajari turbocharger. Ya, ini kan apa namanya? Mata pelajar apa? Jurusan teknik alat berat. Alat berat itu ya, alat berat itu berat ya. Alat berat itu merupakan sebuah alat yang membutuhkan energi yang besar, output tenaga yang besar. Jadi turbocharger ini bisa mampu membantu udara untuk masuk ke dalam engine. Nah, bisa kita lihat di sini fungsinya. Turbocharger merupakan komponen yang berfungsi meningkatkan asupan udara ke ruang bakar. Nah, seperti materi sebelumnya, jadi kalau tanpa menggunakan turbocharger, udara yang masuk ke ruang bakar itu hanya tidak maksimal, ya, tidak maksimal karena hanya hisapan gitu, hisapan. Jadi tidak akan maksimal. Kenapa tidak maksimal? Nanti kan dalam siklus kerja mesin, ketika katup intake itu kan tidak
tidak menutup ketika benar-benar piston berada di TMB. Jadi beberapa derajat mau ke atas katup intake itu masih terbuka. Nah, jadi udara itu ada yang keluar gitu. Jadi dengan turbocharger ini kita dapat memasukkan udara lebih maksimal gitu. Ya. Kalau dari buku, berdasarkan buku, presentase udara yang masuk ke ruang bakar itu hanya 80%. 80%. Jadi kurang maksimal gitu. Jadi untuk itulah fungsi dari turbocharger sehingga bisa mencapai 100%. Nah, komponennya seperti ini. Ya, seperti keong. Anak otomotif biasanya tahu nih. Tapi anak-anak bapak baru pertama kali lihat ya. Oke, kita coba cek. Nah, ini adalah komponen dari sistem turbocharger, sama seperti sebelumnya, materi sebelumnya. Ya, yang pertama itu adalah pre-cleaner. Di alat berat ini sangat diperlukan karena ya, kalau alat berat kan kerjanya biasa di hutan gitu kan, tempat-tempat yang memiliki debu-debu yang besar gitu, seperti dedaunan atau material besar, kerikil. Ya, Iya, di pertambangan banyak. di pertambangan banyak ya, betul. Orang-orang yang membuat jalan-jalan yang baru, ya itu kan melewati hutan ya. Nah, itu banyak sekali kotoran-kotorannya. Nah, jadi pre-cleaner ini berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran besar seperti dedaunan yang jatuh. Nah, bentuknya seperti ini nanti. Nah, bisa kita lihat ya, yang warna coklat itu. Warna coklat itu tabung dari pre-cleaner. Nah, bisa kita lihat di situ ada panah-panah menuju ke atas. Nah, jadi udara itu tidak masuk dari atas, tapi masuknya dari bawah gitu. Jadi kalau misalkan debu atau material-material menimpa pre-cleaner, jadi dia tidak langsung masuk ke dalam bagian penyaringannya, tetap dari bawah. Jadi lebih aman gitu. Dan air hujan pun nggak bisa masuk ya kan. Oke, selanjutnya ada air cleaner. Air cleaner bukan berarti penyaring air ya. Ya, Bersih air, Pak. pembersih air, bukan. Jadi air cleaner itu udara ya, pembersih udara. Sebenarnya sama fungsinya dengan pre-cleaner, cuman kalau air cleaner ini fungsinya itu untuk menyaring debu-debu kecil, ya, untuk menyaring debu kecil seperti pasir-pasir kecil atau debu-debu yang memiliki bentuk yang kecil. Oke, kita next. Nah, ini dia turbocharger. Kelihatannya ini Bapak cari yang bagian dalamnya turbocharger yang bisa dilihat bagian dalamnya. Oke, nanti kita juga akan bahas apa saja komponen di dalam turbocharger. Kemudian ada intake. Intake ada yang sudah tahu ya? Sudah tahu? Sudah. Apa itu, Sony? Intake rendah. Intake manifold. Pernah nampak aja. Nampak saja. Oke, jadi intake ini merupakan komponen tempat masuknya udara gitu kan. Tempat masuknya udara, atau bisa juga dikatakan intake ini akan membagi udara ke masing-masing silinder. Oke. Nah, biasanya kalau untuk alat berat itu rata-rata 6 silinder. Ada juga yang 4 silinder juga ada. Contohnya seperti forklift. Itu kan kecil ya kan. Nah, exhaust manifold. Ya, kalau ini akan, kalau tadi dibagi, intake dibagi, udaranya, kalau exhaust itu udaranya dikumpulkan. Ya, dikumpulkan menjadi satu dari masing-masing silinder. Nah, itu ada komponen selanjutnya namanya
wastegate. Wastegate ini kayaknya Bapak salah pengambilan angle ya. Jadi terlihat yang warna pink itu terlihat menyatu dengan warna biru. Ya, nanti kita coba cek videonya. Jadi wastegate ini adalah komponen yang berfungsi untuk membatasi putaran putaran dari kompresor wheel. Nah, kita nanti akan bahas apa itu kompresor wheel dan turbine wheel. Ya, jadi wastegate ini akan dibatasi. Jadi misalkan turbin putarannya terlalu cepat, nah, nanti wastegate ini akan bekerja dan sehingga putaran dari turbin itu jadi melambat gitu. Nah, ini juga ada yang bekerja secara mekanik dan ada juga yang bekerja secara elektronik. Kalau untuk mekanik, dia itu memanfaatkan memanfaatkan udara yang dikompresi oleh kompresor wheel. Kemudian kita cek komponennya. Nah, ini adalah komponen bagian dalam dari turbocharger. Ya, bisa kita lihat ya. Itu ada seal. Kalau untuk kompresor wheel, ya di sini nggak ada penunjuk ya. Ada yang bawa penggaris atau roll? Nggak ada. Oke, kita coba cek ya. Coba Bapak kesini. Nah, ini panah yang di atas kelihatan. Nah, itu adalah tempat saluran dari exhaust tadi. Oke, jadi udara masuk ke turbocharger itu melalui exhaust side. Ya. Jadi nanti kan bentuknya seperti keong ya. Jadi udara yang keluar dari ruang bakar melalui exhaust dia akan berputar kemudian memutar ini turbin wheel. Ya. Yang ini loh. Ini. Ya, itu namanya turbine wheel. Oke. Nanti dari turbine wheel kemudian akan masuk ke sini, itu akan melalui knalpot. Oke. Nah, bisa kita lihat turbine wheel ini terhubung dengan kompresor wheel menggunakan shaft ini yang bagian tengah. Kelihatan ya shaft. Nah, oke. Ketika nanti turbine wheel berputar, kemudian juga kompresor wheel akan berputar. Nah, berbeda dengan yang tadi. Kalau turbine wheel memanfaatkan energi dari hasil pembakaran, kalau kompresor wheel menghisap udara dari luar untuk dikompresikan ke ruang bakar. Ya, panahnya dari sini masuk ke dalam, kemudian ke bawah. Nah, ke kompresor air to intake manifold, menuju ke intake manifold. Oke. Di sini juga ada sistem pendinginannya, karena setelah knalpot itu kan panas ya, sangat panas, supaya komponen-komponen di turbo itu tidak cepat memuai atau supaya tidak cepat aus. Sini juga ada oil. Oil ini berfungsi untuk melumasi bearing di dalam turbocharger. Kalau coolant ini untuk sistem pendinginnya. Oil juga bisa untuk sistem pendingin juga. Nah, itu kita bisa lihat jalur-jalurnya: oil, coolant, engine oil, engine coolant. Nah, ini dia. Oke, ini Bapak gambarkan mobil, karena tidak ada contohnya di alat berat gitu. Oke, dengan menggunakan turbocharger, energi atau tenaga engine itu dapat meningkat ya. Kita bisa lihat tadi
dibandingkan 80% sudah pasti jelas tinggi 100% gitu, meskipun tidak maksimal 100%. Nah, jadi tenaga akan meningkat gitu. Pemanfaatan waktu pembakaran itu akan lebih efisien, energi yang dihasilkan juga akan lebih maksimal keluarnya. Kemudian efisiensi bahan bakar. Nah, oke. Kemudian cara kerja sistem turbocharger. Coba di sini Bapak minta lah. Coba Taufik baca cara kerja dari sistem turbocharger. Cara kerja sistem turbocharger. Gas buang mengalir melewati turbin wheel dan menyebabkan turbin berputar. Oke, lanjut. Turbin wheel dihubungkan dengan shaft dengan kompresor wheel dan menyebabkan kompresor wheel juga berputar. Oke. Hal ini menyebabkan tekanan udara yang akan masuk menuju silinder menjadi naik. Nah, cukup sampai di situ dulu. Oke, jadi seperti yang Bapak bilang tadi, turbin wheel itu terhubung dengan kompresor wheel. Sehingga ketika turbin wheel berputar, maka kompresor wheel juga ikut berputar. Ya, kompresor wheel itu berfungsi untuk mengkompresikan udara menuju ke intake tadi. Oke, lanjut Taufik. Sebelum masuk ke intake, udara perlu didinginkan menggunakan intercooler agar kerapatan udara tetap terjaga. Ketika terjadi penutupan throttle valve secara tiba-tiba, blow off akan membuang udara bertekanan tersebut ke atmosfer. Apabila boost terlalu besar, wastegate akan membuka jalur bypass sehingga gas buang tidak akan melewati turbin wheel. Oke, sepertinya Bapak ini ada sedikit masalah ya. Sebenarnya kalau untuk blow off itu untuk mobil ya biasanya. Oke, maaf. Apabila bus terlalu besar, wastegate akan membuka jalur bypass. Nah, jadi nanti ada jalur bypassnya di intake. Kemudian ketika wastegate ini aktif, exhaust itu atau hasil pembakaran atau tekanan hasil pembakaran itu tidak melalui kompresor wheel, jadi langsung menuju ke knalpot sehingga gas buang tidak melewati turbin wheel. Oke, selanjutnya, nah ini ada gambar animasinya ya. Coba anak Bapak perhatikan terlebih dahulu ya. Nanti Bapak minta menyimpulkan bagaimana cara kerja dari gambar ini. Oh, nggak bergerak animasinya, Pak. Ini bukan animasi, ini hanya gambar. Ini hanya gambar. Gambar yang dianimasikan. Gerak tadi. Gambar ini hanya gambar. 28 Pak. Ya, seperti di penjelasan tadi ya, udara keluar dari exhaust, kemudian menuju ke atas, menuju ke turbocharger. Turbocharger memutar masuk ke dalam bagian turbocharger, kemudian turbin wheel berputar yang sebelah kanan. Turbin wheel berputar, kemudian karena turbin wheel terhubung dengan kompresor wheel melalui shaft, maka kompresor wheel juga ikut berputar. Nah, kompresor wheel ini akan menghisap udara masuk menuju intake. Nah, di sini ada air cooler. Nah, sebenarnya ini untuk materi sebelumnya ya. Untuk after cooler, untuk materi sebelumnya. Untuk materi setelahnya maksud Bapak. Sorry. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada animasinya. Bisa gerak. Bisa. Ini bisa bergerak nih. Bentar.
Alah 30 Pak. Iya. Kalau sampai video baca. Video di luar tim saya. Coba kita putar di luar ini aja. Dia nggak bisa diatur untuk timingnya di sini. Di mana tujuannya adalah menciptakan area bertekanan rendah agar udara dari atmosfer dapat bergerak masuk ke dalam mesin. Semakin banyak udara yang bisa masuk ke dalam mesin, maka semakin banyak bahan bakar yang bisa disuplai dan semakin besar pula ledakannya, yang artinya semakin besar pula output daya yang dihasilkan. Nah ini untuk mobil ya. Sebenarnya sama untuk alat berat juga seperti itu. Penambahan daya tetap bisa dilakukan, yakni dengan cara menambahkan kapasitas mesin. Tapi seperti yang kita tahu, semakin besar mesin, semakin besar juga ukuran mobil partnya, yang pastinya menyebabkan bobot yang berat dan banyak memakan tempat juga. Nah seperti yang dia jelaskan tadi ya, kalau untuk membutuhkan tenaga yang besar, otomatis mesin juga harus besar gitu kan. Jadi untuk turbocharger ini dengan hanya mesin yang kecil, jadi bisa menghasilkan energi yang besar gitu. Tentunya mesin bakalan jauh dari kata efisien, baik dari sisi konsumsi bahan bakar dan juga dari sisi penggunaan ruangan pada kendaraan. Ya, bisa kita lihat ya. Kawan-kawan yang belum paham bagaimana cara operasi Mesin apa itu? Mesin kapal ya. Ketele Pak. Atau pop-up di kiri atas video ini. Oke, kita lanjut. Namun dengan muncul turbocharger, masalah ini dapat diatasi, di mana turbocharger ini berfungsi untuk memanfaatkan secara maksimal volume double pacu yang terbatas hingga dapat menghasilkan output daya yang maksimal dengan cara meniupkan udara dari atmosfer ke dalam mesin, lalu kompresinya di bagian intake manifold hingga tekanan yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan pengguna atau user dan tentunya kemampuan maksimal mesin juga. Oke, setelah kita paham tujuan dari turbocharger yang meningkatkan efisiensi volumetrik atau meningkatkan efisiensi kapasitas mesin, sekarang kita masuk ke algoritma kerjanya. Turbocharger mulai bekerja saat mesin hidup atau mesin dalam keadaan idle, yang mana dengan keadaan tersebut mesin pastinya menghasilkan tekanan gas buang yang memiliki gaya dorong. Nah, gas buang inilah yang dimanfaatkan oleh turbo untuk memutar turbin wheels dengan cara membypass saluran gas buang setelah exhaust manifold. Sampai di sana, turbin ini juga terhubung dengan kompresor wheels yang berada di bagian bisa kita lihat ya. di depan. Dia terhubung. Jika turbin wheels berputar, maka kompresor wheels pun akan berputar. Kompresor wheels yang berputar menghasilkan tekanan daya atau mengikat udara dari luar, dan udara ini akan ditiupkan ke bagian. Nah seperti kita bisa lihat ya, udara itu masuk, udara dari luar masuk ke kompresor wheel. Tapi bagian ini akan mendapatkan masalah baru. Jadi udara yang ditiupkan secara paksa atau dipanaskan secara paksa. Nah begini, kalau ini untuk pengiriman materi minggu depan. Disambung dengan kompresor wheels. Kompresor wheels ini mengisap udara dari atmosfer. Bukan karena ukuran rasio kompresi nanti akan dihandle oleh turbo yang berfungsi meningkatkan tekanan mendekati sampai 10 kembali. Biasanya rasio kompresi ditingkatkan menjadi lebih besar juga, mengikuti jumlah oktan pada bahan bakar. Turbo yang masih dalam proses cooling untuk menghasilkan tekanan yang dibutuhkan pada tekanan rendah dan rasio kompresi yang diturunkan menyebabkan mesin ini tidak bisa memenuhi kebutuhan standar rasio kompresi untuk bahan bakar yang digunakan dan menyebabkan daya yang dihasilkan tidak cukup. Jadi maka saat turbo spool up, Oke, kita coba cari untuk yang blow off tadi ya. Wastegate maksudnya. hanya rasio kompresinya bisa mencapai kesiapan berpindah baru dengan gedung kompresi di turbo. Namun tidak mengurangi kecepatan dan lemas dari semangat. Nah ini dia tentang wastegate tadi.
power. Dan ketika daya yang dihasilkan dari reservoir berarti kebutuhan maka WSG terbuka untuk mengurangi kecepatan turbin wheels. Nah, seperti kita bisa lihat ya. Untuk dari saluran exhaust itu melalui jaluran bypass langsung menuju ke knalpot. Jadi tidak melewati turbin wheel. Lalu yang terakhir ketika kita hendak mengurangi kecepatan dan lepas kecepatan rotor bodi akan tertutup dan udara yang bertekanan tinggi melebihi kebutuhan pada Oke, ini untuk mobil. Untuk mobil biasanya nama komponennya ini blow off. Oke, sekarang Bapak ada pertanyaan. Coba berdasarkan materi tadi, coba anak bapak semuanya simpulkan. Maksudnya coba dicocokkan. Nah, untuk yang pertama, berfungsi mengubah aliran energi panas gas buang menjadi energi mekanik. Kira-kira cocok sama sama komponen yang mana? Yang nomor 1. Kita istirahat dulu ya. Iya, Pak. Ya, nanti ngomong lagi. Siap kembali. Lihat lagi. Baik, mungkin karena waktu kita juga terbatas ya. Untuk itu Bapak tugaskan saja untuk evaluasi ini. Mohon Anda semua nanti coba cek di WA group, sudah Bapak kirim materinya beserta evaluasinya. Silakan dijawab. Untuk minggu depan Bapak akan tanyakan mengenai soal-soal yang telah Bapak berikan di WA group. Oke, di sini Bapak mungkin sedikit menyimpulkan ya. Ya, mohon disimak karena minggu depan Bapak akan tanyakan kembali kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Oke, yang pertama itu mengenai fungsi ya. Fungsinya dari turbocharger itu untuk menambah asupan udara ke ruang bakar. Untuk komponen sama seperti sistem pemasukan udara biasa, cuman hanya saja ada penambahan komponen yang bernama turbocharger. Di dalam turbocharger terdapat turbin wheel, kompresor wheel, ada shaftnya, kemudian ada sistem pendingin, ada coolingnya, kemudian ada aliran oli dan rumah dari turbocharger atau housingnya. Ya, untuk cara kerja anak Bapak bisa cek, nanti Bapak bagikan link videonya di WA group. Silakan pelajari dan ulang-ulang kembali mengenai cara kerja dari turbocharger. Oke. Di sini udah hadir semua ya, udah udah kembali semua. Sudah, Pak. Sudah. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.